Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Ya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, akan kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu absen. Yang pertama Anita, hadir. Tio, Hadir. Eva, Hadir. Silvi, hadir. Nur, ada. Delima, ada. Wanda, hadir. Baik, materi hari ini yaitu mengenai metabolisme, mengenal metabolisme dan anabolisme. Sure, I can help with that. Which of these do you? Perhatikan gambar di atas. Pada gambar itu apa yang sedang terjadi dan termasuk ke dalam apa? Tahu. Tahu. Lara, Bu. Apa yang namanya bang dulu? Betul. Video pembelajaran hari ini yaitu menggunakan pemahaman yang dimiliki tentang metabolisme untuk mengamati dan menganalisis secara mendalam dan dapat membuat proyek sederhana berupa model atau simulasi proses metabolisme. Model pembelajaran yang digunakan yaitu project brainstorming, metodenya diskusi, tanya jawab, presentasi dan tugas proyek. Dengan menggunakan pendekatan PAICOM yaitu aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, dan profil pelajar Pancasila yaitu kreatif. Dalam berjudul terdapat 6 sintaks, yaitu yang pertama menentukan pertanyaan dasar atau briefing question, yang kedua mendesain perencanaan proyek atau desain proyek, yang ketiga menyusun penjadwalan, yang keempat memonitor kemajuan proyek, yang kelima penilaian hasil proyek, dan yang terakhir evaluasi pengalaman belajar. Untuk penilaiannya yaitu yang secara individu yaitu berupa post-test dan kelompok yaitu hasil proyek dan presentasi, dengan aspek yang dinilai yaitu keakuratan ilmiah, kreativitas visual, kekompakan kelompok, dan kemampuan menjelaskan konsep metabolisme. Memasuki tingkat yang pertama yaitu itu akan membagi kelompok dan akan membuatkan LKPD-nya, di mana nanti kalian akan membuat proyek secara berkelompok dan harus diselesaikan hari ini proyeknya. Ya, Bu. Kasih, Bu. Memasuki tingkat yang kedua yaitu menuliskan perencanaan proyek. Ibu kan sudah membagi LKPD-nya, silakan memulai mengerjakan secara kelompok, berdiskusi. Ya, Bu. Baik, Bu. Kelompok dibagi tugasnya, ada yang mendesain, ada yang mencari materinya. Dan poster ini harus selesai pada hari ini. Ya, Bu. Memasuki tingkatan keempat yaitu memonitor kemajuan proyek. Di sini Ibu akan melihat bagaimana kalian mengerjakan posternya tersebut. Ya, Bu. Bu. Apakah ada kesulitan?
Ibu, ini warnanya kita bebas ya, Bu, yang menentukan warna pakai mau tema warna apa aja. Yang bebas. Ya, oke, siap. Jadi tergantung variasinya terserah kita ya. Ya, setelah mau. Ya. Itu kan? Tidak ada Bu. Baik, waktu pengerjaan sudah selesai. Mau kelompok siapa dulu yang mau presentasi? Saya Bu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil kerja kelompok saya. Yang pertama itu ada jenis-jenis respirasi anaerob, yaitu fermentasi asam laktat yang terjadi pada sel otot manusia saat kekurangan oksigen, menghasilkan asam laktat yang menyebabkan rasa pegal. Yang kedua, fermentasi alkohol, yaitu terjadi pada ragi yang menghasilkan etanol dan karbon dioksida digunakan dalam pembuatan roti atau minuman yang beralkohol. Lalu ada energi yang dihasilkan, yaitu hanya 2 ATP per molekul glukosa, lebih sedikit dibandingkan respirasi aerob sekitar 36 ATP. Lalu, kapan terjadinya? Yaitu saat oksigen tidak tersedia atau singkat atau terbatas. Misalnya saat berolahraga berat atau pada lingkungan yang anaerob atau tanpa oksigen. Lalu ada persamaan reaksinya, yaitu glukosa atau C6H+2 12. Mohon maaf, glukosa C6H12O6 atau disebut juga dengan asam laktat, dan energi ATP pada manusia dan hewan. Glukosa sama dengan etanol plus CO2 plus energi atau ATP. Ada ragi atau fermentasi alkohol. Nah, contoh organisme yang melakukan respirasi anaerob yaitu sel otot manusia, bakteri anaerob, lalu ragi. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan dari hasil kerja kelompok saya. Ada. Baik, jika tidak ada pertanyaan, saya tutup presentasi saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kelompok 3 silakan presentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan hasil dari diskusi saya dan teman saya. Pada gambar tersebut dijelaskan bahwa proses fotosintesis terjadi pada tumbuhan hijau. Fotosintesis berlangsung di daun, tepatnya pada bagian yang mengandung klorofil. Dalam proses ini, tumbuhan menyerap air dan mineral dari tanah melalui akar, serta mengambil karbon dioksida dari udara melalui stomata pada daun. Energi cahaya matahari digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa sebagai sumber energi bagi tumbuhan. Sebagai hasil sampingan, tumbuhan juga menghasilkan oksigen yang dilepaskan ke udara. Glukosa yang dihasilkan akan disimpan dalam bagian tumbuhan seperti daun, batang, dan akar untuk digunakan sebagai cadangan energi. Cukup sekian dari kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan? Saya mau nanya ke pertanyaannya, apa saja hasil dari proses fotosintesis dan bagaimana tumbuhan memanfaatkannya? Baik, terima kasih Mbak Siti. Saya langsung jawab aja ya. Ya. Jadi hasil fotosintesis adalah glukosa dan oksigen. Glukosa digunakan sebagai sumber energi dan bahan pembangun, misalnya selulosa, sedangkan oksigen dilepas ke atmosfer dan digunakan oleh makhluk hidup untuk respirasi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada semua yang sudah presentasi. Di sini Ibu akan sedikit memberikan penguatan tentang materi hari ini. Ya Bu. Yang pertama yaitu respirasi aerob.
Respirasi aerob adalah proses penguraian glukosa dengan bantuan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Proses ini terjadi di mitokondria dan menghasilkan lebih banyak energi dibanding respirasi anaerob. Persamaan reaksinya adalah C6H12O6 plus 6O2 6CO2 plus 6H2O plus energi 36 sampai 38 ATP. Respirasi aerob terdiri dari 4 tahap, yaitu ada glikolisis, dekarboksilasi, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Secara keseluruhan, respirasi aerob menghasilkan total 36 sampai 38 ATP per molekul glukosa. Energi ini digunakan untuk berbagai aktivitas sel seperti gerak, pembelahan, dan metabolisme lainnya. Respirasi aerob sangat penting bagi makhluk hidup karena efisien dan mendukung fungsi tubuh secara optimal. Selanjutnya yaitu respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses penguraian glukosa untuk menghasilkan energi tanpa menggunakan oksigen sebagai akseptor elektron terakhir. Proses ini umumnya terjadi pada mikroorganisme seperti bakteri anaerob ragi serta dalam kondisi kekurangan oksigen pada otot manusia. Dan selanjutnya yaitu fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan karbohidrat glukosa dari karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Cahaya matahari ini diserap oleh klorofil. Fotosintesis terjadi di dalam bagian tumbuhan yang dinamakan kloroplast. Di dalam bagian ini terdapat klorofil yang berperan dalam proses fotosintesis. Selanjutnya yang terakhir yaitu kemosintesis. Kemosintesis berasal dari kata kemo yang artinya kimia dan sintesis yang artinya bentukan. Jadi kemosintesis itu adalah reaksi pembentukan senyawa organik kompleks dari senyawa sederhana yang sumber energinya berasal dari energi kimia di alam. Proses ini biasanya dilakukan oleh mikroorganisme seperti Archaebacteria dan bakteri yang tinggal di dasar laut. Contohnya yaitu bakteri belerang Thiobacillus. Setelah Ibu memberikan penguatan, apakah ada pertanyaan? Baik, selanjutnya yaitu memasuki sintaks yang ke-6, yaitu evaluasi pengalaman belajar. Silakan dari kalian siapa yang ingin merefleksi pembelajaran hari ini. Dan silakan. Itu ketika pembelajaran kali ini sangat menyenangkan dan juga materinya mudah dipahami. Juga beberapa materi itu dari kelompok yang presentasi sangat menyenangkan, juga seru untuk poster dari kelompok lain juga bagus ya. Itu bisa bikin kita tambah semangat lagi dalam pembuatan poster. Dan untuk materinya sendiri itu sudah cukup baik dan sangat menyenangkan. Terjadi ada pembelajaran fotosintesis, kemosintesis, respirasi air dan anaerob. Itu refleksinya hari ini. Baik, terima kasih. Siapa yang ingin menarik kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Saya Ya, Sam. Jadi untuk menghasilkan energi sebenarnya ada dua cara. Yang pertama ada respirasi aerob sama anaerob. Nah, respirasi aerob ini merupakan proses pembacakan molekul organik untuk menghasilkan energi dengan bantuan oksigen. Kemudian hasil dari respirasi aerob ini itu menghasilkan sekitar 36 ATP per molekul glukosa. Kemudian untuk respirasi anaerobnya itu proses pembacakan molekul organik untuk menghasilkan energi tanpa bantuan oksigen. Nah, untuk hasilnya itu menghasilkan ATP yang lebih sedikit sekitar 2 ATP per molekul glukosa serta produk sampingan seperti asam laktat atau etanol. Nah, jadi dari perbedaannya respirasi aerob dan anaerob ini, untuk respirasi aerob ini menggunakan oksigen, sedangkan respirasi anaerob ini tidak menggunakan oksigen. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih atas kesimpulannya.
Untuk menambah pemahaman kalian, Ibu akan memberikan post test. Ibu. Silakan anak-anak untuk menyelesaikan soal post test tersebut. Baik, Ibu. Bu. Ibu bisa langsung. Sudah, Bu. Sudah bisa semua? Ya. Ibu. Baik, silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Baik, Ayo, Bu. ayo. Sudah habis ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Menyampaikan materi untuk pembelajaran minggu depan, yaitu materinya tentang genetika dan pewarisan sifat. Baik, Bu. Ibu. Setelah belajar dan disiapkan sebelum pembelajaran minggu depan. Baik, Bu. Ibu. Silakan siapa yang ingin memimpin doa untuk menutup pembelajaran hari ini? Ayo. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, akan baik kita berdoa akan mana masing-masing berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.